Perkenalkan, nama saya Kristina Yolansari, saya dari kelas manajemen 34. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang berupa saham. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Fungsi lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama, untuk melancarkan pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan, serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Bentuk atau jenis lembaga keuangan di Indonesia. Yang pertama, keuangan bank, dan yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Sejarah perkembangan lembaga keuangan di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintahan Nomor 7 Tahun. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Sumber dana bank. Sumber dana bank adalah sumber atau dari mana asalnya dana yang dimiliki dan dikelola oleh suatu bank. Atau sumber dana bank adalah dana dari bank itu sendiri, atau sumber dana dari dana masyarakat, dan sumber dana bank dari dana lembaga lainnya. Manajemen sumber dana bank. Pengertian dana bank adalah dan modal yang tercatat pada neraca bank dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran dana. Sumber-sumber dana bank terdiri dari yang pertama, dana pihak ke-1 atau modal sendiri. Yang kedua, dana pihak kedua atau pinjaman dari pihak lain. Dan yang ketiga, dana pihak ketiga atau simpanan masyarakat. Simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindahan buku. Simpanan tabungan. Simpanan tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Simpanan deposito. Simpanan deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selanjutnya, manajemen kredit. Manajemen kredit adalah proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah, prosedur pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kredit macet. Jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit terdiri atas 4. Yang pertama, berdasarkan tujuan atau kegunaannya, dan yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, berdasarkan macam-macamnya, dan yang keempat, berdasarkan sektor perekonomian. Prinsip pemberian kredit. Yang pertama, karakter atau sifat. Yang kedua, kemampuan. Dan yang ketiga, kapital. Yang keempat, kondisi atau condition. Prospek pemberian kredit adalah penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan
dengan calon peminjam untuk meyakinkan sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan. Jaminan kredit terdiri dari yang pertama properti, yang kedua kendaraan, yang ketiga surat berharga. Tugas Bank Indonesia yang pertama adalah membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Status dan kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Yang pertama, lembaga negara yang independen. Lembaga negara yang independen. Bank Indonesia mempunyai ekonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Badan hukum. Status Bank Indonesia sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, bunga pinjaman, kapitalisasi, dan bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Kebijakan moneter adalah hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional adalah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi moneter maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama internasional meliputi bidang-bidang intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan korespenden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas bank. Hubungan korespenden antara Bank Indonesia dengan Bank Internasional akan diikuti dengan terjadinya transaksi. Konsekuensi logis dari terjadinya transaksi adalah in-built exposure. Kaitannya dengan penilaian risiko, baik itu country risk maupun bank risk, adalah masing-masing pihak tentu akan membatasi exposure tagihannya pada suatu jumlah tertentu. Batas tersebut dikenal dengan credit line, yang penetapannya sedemikian bervariasi tergantung dari kebijaksanaan manajemen bank masing-masing. Jenis-jenis credit line antara lain, yang pertama, money, yang kedua, fasilitas yang diberikan untuk melakukan transaksi pada pasar uang. Yang ketiga, fasilitas yang diberikan untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing. Hubungan korespenden juga mempunyai peran yang baik bagi suatu bank. Misalnya, jika karena sesuatu hal bank kekurangan likuiditas dalam mata uang suatu negara, misalnya US dollar, maka jika terdapat kekurangan, maka dapat melakukan peminjaman dalam valuta US dollar dari bank korespondennya, apakah dalam overnight, one night, one month, atau untuk jangka waktu yang lebih lama lagi.
Adapun pembukaan hubungan koresponden antara Bank Indonesia dengan bank internasional, yang pertama adanya permintaan, yang kedua adanya status kepemilikan, yang ketiga adanya bonafiditas bank atau bankris, yang keempat kondisi keuangan, yang kelima analisis. Analisis adalah untuk membuka hubungan koresponden yang dilakukan oleh suatu bank, biasanya meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, data negara. Yang kedua, negara terlarang atau tidak. Yang ketiga, country list. Yang keempat, political atau legal atau social variable.